Sel adalah struktur unit terkecil dari suatu organisme. Sel mempunyai 3 kesamaan apapun jenisnya. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel dari lingkungan luarnya. Sitoplasma merupakan cairan seperti jeli dan DNA merupakan materi sel genetik. Ada 2 kategori besar sel, yakni kategori pertama yaitu sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori yang kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki inti sel. Sel prokariotik memiliki materi genetik namun tidak terkandung dalam inti sel prokariotik. Sel prokariotik selalu bersel satu atau biasa disebut dengan organisme uniseluler seperti bakteri. Lalu, apa itu organel? Walaupun sel merupakan bagian terkecil dari makhluk hidup, tetapi sel masih memiliki bagian-bagian lebih kecil lagi yang menyusunnya. Disitulah terjadi segala aktivitas dalam sel. Bagian tersebut dinamakan organel. Kita mulai dari inti sel terlebih dahulu. Inti sel atau yang disebut nukleus mengandung materi DNA atau materi genetik. DNA inilah yang mengatur seluruh kegiatan sel. Salah satu bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus yaitu kromatin. Ketika setiap sel siap membelah, DNA memadat menjadi struktur yang dikenal kromosom. Inti sel juga mengandung nukleolus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, ribosom akan mensintetis protein. Di luar inti ribosom dan sisa organel, melayang sitoplasma yang merupakan cairan substansi jeli. Ribosom dapat tersebar di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma juga sering disebut dengan RE. Ada 2 jenis retikulum endoplasma. Yang pertama, retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini ditempeli ribosom yang tersebar di permukaannya. Yang kedua yaitu retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom. Retikulum endoplasma halus adalah membran tertutup yang mengangkut bahan seperti protein yang telah disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil menuju badan Golgi. Protein bergerak melalui badan Golgi dan diubah menjadi bentuk sel yang dapat digunakan. Badan Golgi melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan. Atau bisa juga menambahkan bahan lain seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan berbeda. Pada gambar tanaman tersebut, sel vakuola sentral berfungsi untuk menyimpan air. Pada sel hewan, kalian akan menemukan organel yang bernama lisosom. Lisosom berperan dalam pencernaan intrasel dan berperan dalam matinya sel-sel. Mitokondria merupakan organel penghasil energi dalam sel. Proses menghasilkan energinya disebut respirasi seluler. Mitokondria mempunyai 2 enzim yang dapat mengubah energi potensial dari makanan kemudian disimpan dalam bentuk ATP. Sementara itu, sitoskeleton berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga.
Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautrofik berarti mereka menangkap sinar matahari untuk memproduksi energi, memiliki sel organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena mengandung pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel, namun pada hewan tidak terdapat dinding sel. Ada juga struktur unik lain yang dimiliki sel. Contohnya, pada saluran pernafasan manusia dilapisi dengan sel bersilia. Apabila dilihat dengan jelas, silia adalah rambut mikroskopis yang membantu menangkap partikel udara pernafasan yang masuk. Ada juga struktur sel bernama flagella. Beberapa bakteri memiliki flagella. Flagella berbentuk seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagella adalah sel sperma. Jadi, kesimpulannya, sel eukariotik yaitu sel tumbuhan dan hewan yang mempunyai nukleus dan organel membran yang tertutup. Sedangkan sel prokariotik yaitu organisme uniseluler tanpa nukleus dan organel membran yang tertutup. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Meskipun hanya sel tumbuhan yang memiliki kloroplas, baik tumbuhan dan hewan memiliki mitokondria.